berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar? Saya Ilham Dianta kembali hadir menemani aktivitas pagi hari Anda. Hari ini Kamis 4 November 2021. Dan di kesempatan pagi hari ini, hari Kamis seperti biasanya, kita nanti akan berbincang-bincang dengan Coach Humphrey Rusli dari Barah Coaching Indonesia. Dan pagi hari ini kita akan berbicara tentang corporate culture, ya. Apa itu corporate culture? Nanti kita akan tanya langsung pada Coach Humphrey Rusli. Tentang corporate culture ini temanya memang lebih spesifik, yaitu culture kok berubah-ubah gitu. Culture ini budaya ya. Budaya kok berubah-ubah, mungkin seperti itu. Tapi budaya perusahaan itu kayak apa sih ya? Ternyata di perusahaan juga ada unsur-unsur budayanya ya. Baik. Sahabat, seperti biasanya juga program ini akan kami tayangkan atau disiarkan secara serentak itu ya. Di 3 LPPL Salin Suara Sidoarjo, yakni Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, RGR Tulungagung FM 90,1 dan Ersal Nganjuk FM 105,3. Baik, kalau temanya sudah saya sebutkan, ada mungkin selintas pertanyaan yang sudah ingin Anda sampaikan nanti di sesi-sesi terakhir aja ya, di 031-896-1514 atau WA di 0811-309-1009. Baik, Coach Humphrey Rusli ini sudah bergabung bersama kita semuanya. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi. Coach Humphrey, ya pagi, apa kabar pagi hari ini? Syukur, sehat-sehat. Syukur ya. Ini saya baru mungkin sudah pernah tahu sih, tapi corporate culture ini mungkin ada beberapa sahabat yang masih belum terlalu paham betul begitu ya tentang corporate culture ini. Iya. Iya, mungkin bisa nanti dijelaskan, kita merewind saja, singkat saja tentang apa itu corporate culture. Kemudian di awal ini juga mungkin bisa disampaikan tentang apa sih pentingnya corporate culture itu, manfaatnya dan sebagainya gitu. Silakan Coach Humphrey. Ya, Mas Ilham, selamat pagi teman-teman pendengar Suara Sidoarjo. Kita hari ini belajar tentang sesuatu yang mungkin para teman-teman UMKM masih jauh gitu ya, jauh di angan-angan gitu ya, yaitu memiliki budaya sebagai korporasi. Nah, kalau kita lihat ada dua kata corporate culture ini, berarti saya bedah dulu dari corporate-nya. Apa tuh corporate? Corporate, korporat, korporasi ya, bahasa kita, sama lainnya, itu adalah sebuah bentuk tubuh organisasi. Nah, kalau kita lihat bisnis ini sebetulnya bisa tidak perlu korporasi bentuknya, bisa dalam bentuk perseorangan, tapi kalau kita mau besar tentu kita harus memiliki tubuh ya. Nah, apa bedanya kita memiliki tubuh di dalam bisnis dengan tidak memiliki tubuh? Tubuh itu kan kalau kita dalam organisasi ya, corpus ya, bahasa Latinnya itu adalah tubuh. Itu memiliki tangan, anggota-anggotanya kaki, kepala, jantung, ya macam-macamnya kalau kita tubuh belajar anatomi biologis. Nah, di dalam bisnis corporate ini berarti memiliki bagian-bagian yang sangat independen tapi interdependent, ya sangat tangan di tangan gitu ya, tangan tidak bisa disuruh mikir, kaki tidak bisa disuruh mendetakkan jantung, kepala nggak bisa disuruh untuk mengalirkan darah, nggak bisa. Masing-masing ada bagian tubuh itu memiliki fungsi dan peranan masing-masing, tapi interdependent, saling tergantung. Nah, jadi di dalam bisnis kita juga harus memiliki bagian-bagian yang independen, tapi interdependent. Nah, ini yang dibilang sebagai korporasi. Nah, kalau kita bilang bisnis perseorangan, saya nggak bicara kelasnya ya, perseorangan pun bisa miliaran, bisa puluhan miliar, bisa ratusan miliar omsetnya. Tapi itu kelas omsetnya, tapi saya nggak bicara kelasnya. Seberapapun regardless kelas omsetnya, yang namanya bisnis yang sudah corporate, itu jauh lebih besar untuk di scale up dan di copy paste. Ya, jadi kalau kita punya bisnis yang belum punya korporasi, belum ada tubuhnya yang jelas, belum ada HRD-nya, belum ada
marketingnya, belum ada salesnya, tim, belum ada accounting, taxnya, maka ini akan sulit untuk di scale up, di apa copy paste, ya, diduplikasi. Karena yang membuat kita besar itu bukan kemampuan kita mencari uang semata, tapi membuat market kita ini terlayani dengan kita seluas-luasnya. Jadi kita melayani market itu dimanapun ada, kita ada. Nah, itu butuh pengaturan yang lebih kompleks, ya. Tubuh kita ini kan didesain oleh Sang Maha Kuasa itu sempurna, gitu ya. Nah, karena kita menganut mempelajari tubuh ini kemudian diadopsi ke dalam bisnis, maka kita memiliki yang namanya corporate. Nah, budaya itu adalah cara main kita supaya tangan kita di dalam tubuh itu tidak mencelakai kepala kita tidak malas berpikir, jantung kita tiba-tiba mandek, tidak mau berdetak, mati semua. Gitu. Nah, budaya itu ngatur itu, Mas. Iya. Jadi aturan main yang membuat bagian-bagian anggota tubuh di perusahaan itu tidak saling membunuh, tidak saling kontradiksi, tapi align atau selaras sehingga menghasilkan hasil yang optimal. Intinya itu sebetulnya. Nah, itu kenapa corporate culture ini sangat advance, sangat sulit dipahami kalau kita memiliki hanya satu anggota tubuh, yaitu pemimpin bisnis yang terangkap jadi CEO, Chief of Everything Officer, gitu ya. Semuanya dikerjakan sendiri, ya, mulai dari manajemen dia mikir sendiri, mulai dari ngurusin pajak dia juga datang sendiri, dia ngurusin accounting catat sendiri, penjualan dia paling jago jualan, bagian stok omna gudang dia juga bisa lakukan sendiri. Ini menjadi kacau karena kalau sudah kondisinya seperti Chief of Everything Officer, maka dia nggak butuh culture, dia nggak butuh budaya, Mas. Yang dia butuhkan adalah absolute obedience, ya, patuh mutlak dari anak buahnya ke dia. Dia sebagai rajanya, dia sebagai ratunya kalau perempuan, ya, dia sebagai kepalanya yang paling dominan. Nah, nggak butuh culture, butuhnya adalah absolute obedience, ya, kepatuhan mutlak. Nah, ini beda, ya, jadi beda. Cuman sayangnya nggak bisa di scale up, susah di scale up dan susah untuk dimultiplikasi. Kalau di Surabaya itu kalau mesti ada 1-2 contoh, ya, supaya gampang, ya, saya kasih, ya. Misalkan di daerah Pecinan gitu, ya, daerah Kembang Jepun gitu, ya, atau di daerah Kampung Arab, ya, di Surabaya Utara. Kalau teman-teman pernah main ke sana, ya, Kampung Arab tempatnya wisata religi sana. Nah, di situ juga banyak pengusaha-pengusaha, ada yang sudah korporasi, ada yang belum korporasi atau masih perseroangan atau cuma one man show, ya. Nah, coach one man show itu berarti ada anak buahnya nggak? Ada anak buah, tapi anak buahnya tidak setara dengan anggota tubuh yang lain. Dia adalah minoritas dan biasanya dipakai sebagai quote-unquote pembantu daripada si kepalanya saja. Ya, bedanya di situ. Kalau corporate itu punya anak buah, tapi anak buahnya itu setara. Karena dia independen, dia bisa melakukan pekerjaan sendiri, ada SOP-nya, ada macam-macam. Sehingga untuk merekatkan banyak hal yang setara ini dibutuhkan culture atau peraturan yang disepakati bersama. Kebiasaan yang disepakati bersama. Baik. Namanya corporate culture. Iya, Coach Humphrey tadi kalau misalnya tadi sempat disinggung nih UMKM, ya. Kayaknya tadi Coach Humphrey bilang agak jauh kita berbicara kalau corporate culture itu diterapkan pada UMKM sebenarnya. Nah, tapi ada juga tadi sempat disinggung tentang ada jenis usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau one man show, ya kan? Bisa jadi ini mungkin UMKM pada tahap-tahap seperti itu, ya, dilakukan oleh single atau seorang saja. Nah, yang perlu harus dikuasai oleh mereka yang melakukan one man show seperti ini atau perseorangan itu fungsi apa sih? Apakah fungsi marketing lebih ditonjolkan? Fungsi kita mengupgrade diri kita untuk menghasilkan produk dulu yang lebih baik, atau apa begitu, atau cari relasi mungkin, atau seperti apa gitu. Nah, terus kalau yang ada perusahaan yang sudah mendirikan corporate culture, tadi kan Coach Humphrey itu bilang bahwa tangan ya fungsinya tangan gitu kan, kaki ya kaki, tapi ini nggak bisa lepas satu sama lain karena memang depend on, saling tergantung. Kalau misalnya tangannya ini kurang berfungsi gitu, ya,
Nah, ini apakah memang harus diganti gitu, atau memang dikasih pembinaan atau bagaimana? Oke, satu dulu ya. Yang pertama hijab tadi ya. Jadi kalau masih perorangan, ya fokusnya biasanya mencari uang. Jadi bisnis itu gini-gini. Bedanya apa ya? Kalau gimana jelasnya? Jadi kalau bisnis itu masih perorangan, fokusnya dia adalah cuma satu, yaitu cari cuan, cari profit, cari uang. Selling ya, coach ya, menjual gitu kan. Akhirnya dominannya menuju ke marketing dan penjualan. Ya, atau mencari produk yang lebih murah, jual lebih bisa lebih banyak ya gitu ya, atau jual lebih mahal ya ke area tertentu cari. Nah, sebetulnya fungsi ini bukan nggak penting loh, ini maha penting ya. Kalau bisnis kita nggak bisa melakukan ujung tombaknya penjualannya letoy, lemes ya nggak bisa berkembang, tubuhnya mati. Karena asupan makan kita, mulut kita ini marketing ya. Kalau tubuh saya samakan dengan tubuh manusia, mulut manusia ini akan memasukkan makanan. Jadi kalau tidak ada mulut kita nggak berfungsi, marketing kita nggak berfungsi, kita nggak bisa mengunyah, ya mati perusahaan kita, bisnis kita mati. Nah, itu hanya perseorangan. Tapi kalau kita sudah mau melihat seluruh kepentingan yang lain, yaitu misalkan seperti membuat branding, kemudian menciptakan loyalis, ya, evangelis, ya, menciptakan army, ya, seperti BTS Army gitu ya kalau di Korea, maka nggak cukup hanya mulut. Kita hanya juga perlu wajah yang cantik, kita perlu tangan yang terampil, kita punya kaki yang gesit, gitu ya kira-kira ya. Kalau mau saya sederhanakan gambarannya seperti itu. Nah, sehingga keutuhan daripada korpus ini, tubuh ini, itu yang sebetulnya akan membuat kita tuh long lasting. Ya, jadi happy, lebih baik, lebih bahagia. Dan dalam bisnis, ini sangat-sangat penting kalau kita memang mau rencananya menggarap pasar lebih besar, lebih luas. Itu kenapa saya tidak membuka kelas, saya jarang membuka corporate culture kelas ini kalau pengusahanya masih memiliki mental perseorangan atau yang penting cuan dulu. Nggak dapat gitu ya. Walaupun perusahaan sudah besar, saya punya teman-teman beberapa yang mengusaha, kenalan lah bukan teman ya, karena kita sering workshop, sering seminar, akhirnya kenal gitu ya. Masih memiliki mental ini, walaupun omsetnya sudah belasan miliar setiap bulan, ya. Tapi fokusnya cuan. Nah, ini masih belum bisa, nggak bisa diduplikasi. Mereka harus memiliki kerelaan untuk mulai membangun bagian tubuh masing-masing. Nah, bedanya kalau di dalam corporate culture ini, di dalam corporate maka uang yang masuk dari mulut tadi itu akan dipakai sebagai untuk membentuk tangan, membentuk mata, membentuk telinga, yang butuh duit, gitu ya. Sedangkan kalau perseorangan, kalau dimakan, dia nggak punya mata, nggak punya telinga, nggak punya apa, jadi kayak horor gitu ya, langsung masuk perut kemudian dinikmati uangnya. Jadi oleh ownernya. Nah, jadi kalau perseorangan itu adalah ngambil uang kemudian ditarik, ditabung, jadi ownernya tambah lama tambah kaya, badannya tidak terbentuk, corporate-nya nggak terbentuk karena uangnya dimakan 90% lebih oleh ownernya. Sedangkan kalau di corporate itu uangnya masuk, ownernya dapat sebagian, bahkan kadang-kadang belum bisa dapat sebagian karena uangnya diredistribusikan ke bagian tubuh yang lain untuk membangun sel-sel yang lain. Ya, itu gambarannya kalau saya pakai analoginya tubuh supaya gampang dimengerti. Nah, bedanya di situ ya. Jadi pengelolaan uangnya beda. Kalau dalam bahasa keren itu namanya retained earnings ya. Jadi laba ditahan untuk dikembangkan di perusahaan, ditabung bukan dimakan dan dibagikan sebagai dividen atau profit untuk ownernya. Ini kalau corporate. Nah, yang saya bilang corporate culture itu berarti tadi ya membuat semua anggota tubuh ini selaras sehingga akhirnya fungsi tubuh ini tidak berantem satu sama lain. Ya, dimulai dari kepalanya, pemikirnya, head-nya, yaitu pemimpinnya, puncaknya. Ya, paling gampang gini. Nomor satu, nanti mesti kita bicarakan mengapa kok berubah-ubah ya. Ini paling menarik itu. Ya, nomor satu, apakah tim kita itu sudah paham bahwa kita punya culture? Itu dulu. Ya, karena beberapa yang mengaku corporate itu tidak tahu bahwa ada culture yang harus disepakati, dan mereka lebih tahu culture yang tidak tertulis karena kulino, kebiasaan, karena kebiasaan dari senior turunkan ke bawahan. Biasanya dapatku gini, yus gini, wah lah orang popo lah, nah, gitu-gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah kekacauan dalam perusahaan. Akhirnya salah paham, kemudian ada orang yang tidak mendapatkan haknya, ada orang yang tidak melakukan kewajibannya di antara satu divisi dan divisi lain, maka ini menjadi potensi untuk kisru dan perpecahan. Akibatnya apa? Perusahaannya nggak berjalan dengan bagus.
pada saat tubuh kita diminta lari oleh perusahaan, jadi kepala kita bilang, ayo waktunya kita kompetisi, lari, kakinya nggak mau. Gitu ya, tangan seimbangkan supaya kaki kita bisa lari dengan efisien, supaya gerakan tangannya menjadi mengikuti irama kaki, nggak ngikuti tangannya. Ya, ayo jantung napas diatur supaya kita nggak ngos-ngosan, nggak bener napasnya. Jadi ini menjadikan kita nggak bisa lari dan nggak bisa kompetisi di market. Itu problemnya. Nah, itu kenapa kalau yang paling geger sekarang, paling heboh kan Meta ya, Metanya punyanya Facebook ya. Facebook itu kan berubah menjadi Meta ya, teman-teman sudah tahu ya. Nah, ini juga sebetulnya tidak lepas dari kepentingan dari corporate culture, budaya di perusahaan itu, bagaimana caranya supaya mereka bisa mengusung Meta ini menjadi sukses dan menjadi lebih bagus. Ya, dia akan menggunakan virtual reality segala macam untuk main Facebook ya, kalau teman-teman ngikutin. Nah, lepas dari pro and kontranya, ada yang bilang kecepatan, ada yang bilang itu bermasalah dan segala macam. Tapi saya soroti adalah konteks bahwa corporate itu memungkinkan untuk melakukan perubahan segitu besar, segitu lincahnya, segitu drastisnya, walaupun punya anggota tubuh sebesar Facebook. Facebook itu kan bukan perusahaan warung kan, bukan cuma orang 20, 50, 100. Waduh, gila itu, malah punya kota sendiri kalau di Amerika ya, tahu ya, Facebook itu punya kota di dalam kantornya, itu ada bus stationnya, ada stasiun base-nya untuk dari satu departemen ke departemen lain, saking gedenya. Nah, itu kan sudah gitu besarnya, bagaimana caranya supaya bisa bergerak lincah? Harus ada namanya culture, dia mengikat. Nah, sudah ngerti ya, jadi culture itu apa? Budaya yang mengikat sehingga anggota tubuh satu sama lain itu nggak berantem. Ada keselarasan dan ada kesepakatan yang membuat mereka bergerak dengan irama yang saling mendukung, supporting each other. Baik, Coach, ini kalau kita lihat temanya kok berubah-ubah. Nah, apakah ini memang sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab kok bisa sampai berubah-ubah begitu? Kemudian pasti ada sebabnya dong, ya kan? Kemudian kalau misalnya memang diputuskan berubah, itu memang apakah ada semacam standarnya bahwa berubah-ubah ini kan berarti lebih dari sekali berubahnya? Iya kan? Ya. Apakah misalnya lebih dari sekali itu bagus bagi perusahaan? Atau memang ada standar khusus kalau misalnya lebih dari 2 kali, wah ini nggak bener nih perusahaannya, kenapa ini ya? Kayak gitu-gitu. Atau cukup sekali atau 2 kali saja? Atau bagaimana nih? Ya, jadi peraturan berubah-ubah dengan budaya berubah-ubah itu berbeda. Yang saya tekankan budaya berubah-ubah. Ini sebetulnya adalah kesalahkaprahan, salah paham. Para pengusaha biasanya membuat peraturan tertulis itu sering berubah sesuai dengan konteks. Ya, kalau bisnisnya lagi rame, peraturannya A. Bisnisnya lagi sepi, peraturannya B. Kalau lagi masa-masa paceklik, pakai strategi C. Kalau masa-masa panen, pakai strategi D, dan seterusnya. Nah, yang banyak berubah itu peraturannya. Tapi tadi saya bilang kan salah kaprah. Kenapa? Karena perusahaan ini sebetulnya itu menganggarkan tenaga waktunya itu untuk mendapatkan porsi market yang lebih besar, market share lebih besar. Ya, sehingga peraturannya itu dibuat supaya agile. Jadi dia bisa berkelok-kelok gitu ya, ulet gitu ya, berkelok, gesit ulet ya, agile ya, gesit ulet, dan bisa beradaptasi kepada kondisi lingkungan bisnis atau market. Nah, masalahnya adalah yang menjadi halangan pertama itu adalah perusahaannya ini tidak melatihkan budaya atau kebiasaan timnya itu untuk menghadapi agility ini, keuletan, kecepatan, dan bertahan di dalam kondisi yang sulit. Misalkan paling gampang, contoh paling gampang, pemimpinnya bilang, Pak, tolong Anda kasih harga A rupiah ke konsumen ini, kasih penawaran harga A ke konsumen ini. Sore bilang, udah jangan deh, naikin aja lah, gitu ya. Nah, ini bukan budaya, ini adalah keputusan yang berubah. Contoh lain lagi, tolong kita melakukan ekspansi ke kota B. Deadline-nya adalah tanggal 1 Januari 2022, kita sudah ada di kota B. Nah, kemudian baru 1 minggu, belum akhir tahun tutup 2021, baru minggu kedua bulan November sudah bilang, jangan deadline-nya jangan tanggal 1 deh, kita nggak siap, mundurin tanggal 8 Februari 2022. Nah, kalau perubahan seperti ini terus-menerus ada di dalam perusahaan, maka fokus tim kita itu tidak lagi menuju ke mempertahankan budaya, tapi dia fokusnya adalah mengeksekusi apa perintah dari atasan, mengeksekusi keputusan yang berubah-berubah. Ya, kalau kita bilang namanya bahasanya apa sih, isu delay awan tempe kalau nggak salah ya. Jadi
Berubah-ubah, ya benar. Berubah-ubah. Isu dele awan tempe. Isu dele awan tempe. Malam tahu. Malam tahu, ya. Subuh jadi tahu tek kita nanti, ya. Iya. Jadi tambah lama tambah hujan. Iya, hujan. Nah, sebetulnya ini adalah keputusan yang berubah-berubah. Nah, jadi gini, budaya berubah-berubah itu memiliki arti dua. Satu, pertama adalah budaya sendiri itu memang tidak tertulis dan rentan berubah. Ada orang baru masuk, ada intervensi pihak lain, keluarganya, kemudian berubah lagi, ya. Oh, sekarang kalau di dalam bisnis ngikuti bos yang perempuan, yang bos laki udah nggak mau ikut-ikut. Oh ya udah, bos perempuan baru jalan 5 bulan, masuk anaknya, sekarang ngikutin anak tertuanya, mamanya nggak ikut-ikut, ngikutin anak tertuanya. Ini berarti budayanya berubah ngikutin pemimpin, gitu ya. Yang kedua adalah budayanya sendiri itu mengizinkan kita untuk tidak konsisten. Pagi dele isu dele awan tempe, malam tahu, gitu ya. Jadi ada dua pengertian yang saya mesti terapkan, mesti jelaskan, karena ini dua-duanya ada dalam perusahaan. Yang satu adalah budaya sendiri berubah-ubah karena ada intervensi, ada kepentingan orang lain yang ikut campur. Biasanya family business ini sangat-sangat kental sekali dengan budaya berubah. Pamannya, bibinya, pakliknya, buliknya, engkongnya, emaknya, masuk semua, bubar semua, gitu ya. Atau yang kedua adalah memang budayanya yang diperkuat, budaya yang dianggap sebagai resmi adalah saya suka berubah-berubah. Jadi di dalam perusahaan tidak ada yang tetap berubah, terus itu budayanya. Kesepakatannya adalah akan terjadi perubahan. Nah, yang menjadi masalah sebetulnya bukan yang kedua. Yang kedua tadi saya katakan, ya, budaya yang berubah-berubah itu ada budayanya itu mengizinkan kita untuk konsisten, tidak konsisten. Konsisten selalu berubah. Yang tetap adalah perubahan itu sendiri, gitu kan? Maka budaya itu tidak apa-apa. Yang pertama ini, Mas, yang masalah. Yaitu ketika kebiasaan running the business itu tergantung daripada pemimpinnya, dan pemimpinnya itu tidak satu, banyak pemimpinnya. Ya, maka kalau kita katakan siapa sih yang paling bos di perusahaan Anda? Biasanya orang bilang si A, satu. Enggak mesti loh. Kalau udah corporate kadang-kadang saya tanya siapa bosnya? Oh, tergantung harinya, Pak. Ini Kliwon, Wage, Jumat, Paing, tergantung harinya. Nah, ini bercanda aja. Tapi you get my point, intinya adalah tidak bisa kita memiliki banyak bos dalam perusahaan. Yang pertama ini bermasalah sekali, karena tubuhnya memiliki banyak kepala. Dan setiap kepala mempunyai perintah yang tidak sinkron. Ya, maka ini kesulitan di dalam membentuk perubahan, membentuk budaya. Makanya kita bilang namanya budayanya hilang atau tidak ada budaya, tidak bisa dibentuk budaya karena tidak mungkin dibentuk budaya. Oke, Coach, apa betul bahwa semakin banyak karyawan atau bisa dikatakan tim itu akan semakin mempersulit posisi perusahaan sehingga culture itu bisa jadi sebagai penyebab sering diubah-ubah begitu atau seperti apa? Dan kalau misalnya memang mengharuskan itu harus kita mempunyai tim yang banyak, apakah ini bisa berjalan sesuai dengan visi misi perusahaan begitu? Dan kalau misalnya memang tim ini misalnya nih ya bisa ada solusi harus dikurangi, apakah memang harus dikurangi? Tapi kalau misalnya nggak ada, nah solusinya seperti apa? Kemudian sebenarnya pada saat situasi seperti apa sih culture ini memang harus perlu diubah begitu? Apakah memang dalam kondisi yang seperti apa gitu? Ya, that's a very good question, Pak. Jadi anak buah yang banyak itu sebetulnya bukan menyebabkan budaya itu sulit. Tapi karena punya anak buah banyak dan kita tidak punya budaya, itu mempersulit. Jadi saya ulangi lagi. Anak buah banyak itu bukan mempersulit kita membentuk budaya. Tapi karena anak buah kita sudah terlanjur banyak dan kita tidak memiliki budaya, maka itu jadi sulit. Oke. Ya? Karena gini, menjalankan usaha dengan anak buah 5, dengan menjalankan usaha dengan anak buah 500, dengan anak buah 5.000, itu beda. Semakin banyak anak buah kita, semakin dia tidak pernah ketemu dengan bosnya langsung, dia tidak pernah bisa dapat wejangan, dia tidak bisa pernah bicara hati ke hati, dia tidak pernah mendapatkan sentuhan psikologis, emosional dari atasannya yang dia hormati,
Itu kalau atasannya dihormati loh ya. Jadi saya anggap positif dulu ya. Nah, ini menjadikan akhirnya yang punya anak buah 5 itu tidak perlu budaya, karena setiap hari semua orang bisa melihat langsung dan real. Nah, tapi kalau seperti bangsa kita, negara kita dengan 300 juta penduduk, kan sedikit sekali tuh, 0,001% yang bisa ketemu langsung dengan Pak Jokowi. Maka nggak bisa kita tidak punya bangsa yang tidak ada budayanya yang mengikat kita. Sehingga nggak ada peraturan-peraturan yang sifatnya satu sama lain itu saling mengontrol. Itu kenapa perusahaan yang memiliki anak buah banyak, jika tidak memiliki budaya tertulis, tidak dilatihkan budayanya, nanti saya bicarakan masalah pelatihan budaya, tidak disondingkan, disosialisasikan budayanya, maka akan rentan kacau, chaos. Nah, chaosnya perusahaan itu tidak kelihatan di luar, tapi di dalam chaos, main politik, sikut-sikutan, ada proyek bagus malah dijegal, ya. Kenapa kok kamu yang punya proyek bagus? Saya juga mau, karena aku tidak bisa bikin proyek bagus, kamu aja yang saya black campaign, saya aja yang adukan ke bos, saya kasih masalah A, B, C, saya persulit. Nah, ini menjadi problem. Ya, politik kantor, itu semuanya hasil dari tidak memiliki budaya ketika perusahaan kita memiliki anak buah yang banyak. That's the result of not having a culture di dalam perusahaan yang banyak. Nah, gitu ya, masih bisa jelaskan. Nah, karena itu, saya selalu bilang, kalau kita memiliki perusahaan, sudah memiliki anak buah di atas 20, di atas 30, maka mulailah segera menciptakan budaya perusahaan. Kebiasaan kita meeting seperti apa. Budaya itu kebiasaan dilakukan berjamaah ya. Jadi saya miss satu poin yang penting banget. Budaya itu pengertian yang saya ajarkan ke klien saya adalah kebiasaan, bukan satu orang, bukan 2 orang, yang dilakukan berjamaah, bersama-sama. Jadi kalau kita bilang, oh itu oknum, berarti hanya kebiasaan satu orang itu di antara orang lain yang tidak melakukan kebiasaan itu namanya oknum. Ya, tapi kalau sudah bersama-sama dilakukan dan sama-sama menikmati dan sama-sama kebiasaan, itu sudah menjadi budaya. Maka kebiasaan dilakukan secara berjamaah, bukan 1-2 orang, tapi bersama-sama. Nah, itu budaya. Nah, daripada kita menciptakan perusahaan yang kemudian nggak sengaja membuat budaya sendiri, anak buahnya nggak diajari, akhirnya menciptakan budaya tidak tertulis, budaya terlambat, budaya report tidak selesai bisa pulang, budaya kalau salah teledor itu tidak dihukum, budaya tidak pernah belajar dari kesalahan, jatuh ke lubang yang sama berkali-kali, ini budaya semua. Ya, budaya kemudian tidak melakukan tertulis, ya reportnya cuma verbal, itu budaya juga. Budaya mengerjakan tugas dengan lembur, kalau nggak lembur nggak lego ya, karena dapat uang lembur, itu budaya. Dan banyak budaya-budaya di sana yang tidak tertulis, yang saya kalau tanyakan kepada bosnya, Pak, Bu, boleh saya tanya nggak? Teman-teman tuh kalau kerja selalu lembur tuh memang budayanya harus begitu, atau lebih baik nggak lembur sih? Loh, siapa yang mau lembur, Coach? Dari mereka lembur, meninggal kan nggak lembur. Loh, buktinya yang terjadi lembur. Berarti budaya apa yang berjalan? Ya budaya lembur. Kalau nggak lembur nggak benar. Itu anak-anak terlambat terus kalau datang, mulainya jam 8, itu baru cek log jam 8. Seharusnya kan jam 8 sudah bekerja, bukan jam 8 baru fingerprint. Oh ya, namanya anak-anak. Loh, berarti itu budaya, Pak, Bu. Ya, jadi ketika saya tanya, ini sudah menjadi budaya tidak tertulis. Nah, kalau ini dilakukan selama dalam kurun waktu lama, ini kan menjadi masalah besar di perusahaan itu. Nah, itu kenapa saya masuk ke namanya pelatihan budaya. Budaya yang berubah-ubah, jadi saya akan jelaskan ya. Jadi budaya yang berubah-ubah itu memiliki 3 faktor, ya. Jadi 3 faktor. Faktor pertama, tadi saya katakan tadi adalah karena intervensi dari pihak luar, ya, ownernya punya saudara ikut ngatur segala macam. Yang kedua adalah tidak tertulis. Anak buah kita sendiri membuat perubahan budaya itu. Akhirnya mayoritas sepakat, nggak apa-apa lah, lembur aja. Maka mulailah budaya baru dibentuk. Ya, mulailah era budaya baru dibentuk karena memang sebagian besar akhirnya mengiyakan kerja lembur tidak apa-apa. Sebagian besar mengatakan terlambat itu tidak apa-apa. Sebagian besar mengatakan bahwa report itu nggak usah ditulis dan nggak harus tepat waktu. Terlambat juga nggak apa-apa. Toh bos nggak masalah. Maka budaya berubah lagi. Nah, yang ketiga yang paling penting, budayanya berubah-ubah itu karena kepentingan duit, uang. Maksudnya gimana? Jadi siapapun yang pegang power untuk menaikkan status jabatan, gaji, promosi, itu biasanya
lebih didengar daripada orang lain yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan status, jabatan, promosi, dan gaji. Nah, jadi pemegang status inilah yang harus kita kontrol, karena yang biasanya merubah itu dia, yang mengubah itu si pemegang status. Ya, contoh misalkan yang bagian gajian HRD atau bagian accounting, ya, udah kamu gajimu nanti saya usulkan naik sama atasan lah, ya, sama bos saya usulkan. Nah, sebetulnya dia akan menjadi tanda kutip sungkan sama yang memberikan gaji ini, memberikan lampu hijau untuk menaikkan gaji itu lebih tinggi daripada sungkan sama bosnya kadang-kadang. Nah, ini ya menjadi yang kita bilang namanya adalah bisik-bisik ya. Di dalam perusahaan itu ada bos-bos kecil. Jadi ada big boss yang saya rekap ya. Jadi ada big boss yang berubah-ubah karena banyak intervensi dari keluarganya dia. Kedua adalah karena anak buahnya sendiri melakukan perubahan secara bersama-sama. Yang ketiga, dan tidak tertulis tadi ya. Nggak tertulis. Yang ketiga adalah ada bos-bos kecil yang berpengaruh di perusahaan. Ya, jadi tiga orang, tiga hal yang kita harus tahu bahwa penyebab bisnis itu memiliki budaya yang tidak konsisten. Oke. Itu kan, yes. Iya, baik, Coach. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Ada banyak hal ini sebenarnya yang perlu kita kupas terkait dengan corporate culture ini untuk sahabat Suara Sidoarjo dan juga sahabat-sahabat lain yang mengikuti program ini, karena ini memang juga disiarkan serentak di 3 LPPL ya. Anda mungkin kalau ada beberapa pertanyaan silakan, saya tunggu setelah 5 menit ya, sekitar 5 menit lah kita jeda iklan dulu. Coach, nanti kita akan lanjutkan kembali, tetap bersama kami. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok empok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan
bulan dilanjutkan pada usia 3 bulan dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di Posyandu, Bidan, Puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor sesuai dengan keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188/151 KPTS sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur, yaitu diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BBNKB, dan bebas BBN kedua dan lain-lain. Juga insentif pajak sebesar 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, Anda bisa juga manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Geria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut Anda bisa hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Baik, terima kasih sahabat, Anda masih bersama kami, masih dalam Bisnis Talk pagi hari ini bersama dengan Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia terkait dengan corporate culture kok berubah-ubah. Baik, Coach Humphrey. Yes. Ya, ini mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan atau langsung ke penanya-penanya. Ada saya tuntaskan dulu ya. Oke. Kita masuk ke tahap paling penting, yaitu bagaimana pelatihan atau sosialisasi daripada budaya. Silakan. Lakukan yang pertama, yang paling simpel adalah beritahu budaya apa yang tidak ditoleransi. Ya, satu adalah beritahu, dua adalah hukum orang yang melanggar budaya yang sudah diberitahu tidak ditoleransi. Itu yang paling simpel dulu, teman-teman lakukan ini karena kita butuh kesepakatan apa yang kita tidak toleransi. Karena daripada kita menjelaskan apa yang kita perbolehkan, itu kebanyakan. Mendingan kita tentukan, misalkan terlambat, maka nggak ditoleransi. Jika Anda memilih keterlambatan tidak ditoleransi, maka katakan dan
hukum mereka yang terlambat. Karena kalau kita tidak melakukan punishment atau teguran kepada yang terlambat, maka apa yang kita nggak tegur, itu yang ditoleransi. Pikiran manusia simpel, Mas. Sangat gampang. Yang nggak dihukum, itu baru diizinkan. Lampu merah diterabas, tidak mendapatkan sanksi, maka itu diperboleh. Gitu ya, kira-kira ya. Dilarang parkir, tapi orang parkir tidak dihukum, tidak digembok bannya, maka itu adalah sesuatu yang boleh parkir di situ. Walaupun misalnya tidak boleh parkir. Oke, yang pertama adalah beritahu dan kemudian hukum yang mereka langgar. Kedua, setelah ini jalan, yang kedua, baru setelah itu yang tidak ditoleransi itu jalan, maka kita akan memberitahukan apa yang kita mau, budaya seperti apa yang kita mau. Biasanya nomor 2 ini nggak banyak, cuma sedikit sekali. Ketika kita sudah menghilangkan budaya-budaya yang kita nggak inginkan, otomatis yang kedua itu lebih gampang masuknya. Ya, budaya disiplin, budaya tepat waktu, itu terjadi dengan sendirinya. Tapi toh kita perlu sosialisasikan dan kita perlu beritahu. Ini loh budaya yang kita inginkan. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di banyak perusahaan adalah mereka fokus untuk menjelaskan budaya yang mereka inginkan dulu. Saya mau budaya disiplin ya. Nah, karena disiplin ini luas sekali, maka banyak orang memultitafsirkan disiplin dalam hal apa? Disiplin dalam hal berpakaian, rapi, disiplin dalam hal jam istirahat, tenggo, disiplin dalam hal apa? Ya, kita disiplin dalam hal apa? Karena itu lebih baik nomor 1 jelaskan dulu apa yang kita nggak inginkan. Tindakan, behavior, sikap apa yang kita nggak inginkan, kita hukum. Kalau mereka melanggar. Nomor 2 baru kita sahkan. Budaya seperti ini kita inginkan. Ya, semoga bisa paham, segera dilakukan. Tidak sulit kok. Tinggal mau apa tidak. Ya, kan banyak orang memilih tidak mau, bukan tidak bisa. Wah, kalau saya hukuman anak buah saya, nanti anak buah saya resign. Itu bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Tidak mau melakukan, tidak mau ambil risikonya. Itu menjadi masalah, gitu ya. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan Coach ya. Yang pertama dari Pak Dedi yang ada di Porong ya, menanyakan corporate culture yang baik itu seperti apa? Apakah harus mengikuti rules atau peraturan, ataukah kadang-kadang kita harus out of the box atau menabrak aturan-aturan itu? Kemudian yang kedua dari Bu Ira yang ada di Candi, sebenarnya corporate culture itu apakah bisa rusak atau runtuh gitu ya? Kalau misalnya memang iya, hal-hal apa saja yang biasa membuat corporate culture ini rusak atau runtuh, dan hal-hal apa saja yang bisa memperkuat corporate culture? Dua dulu. Oke, hampir sama ya intinya ya. Jadi sebetulnya perubahan atau membuat corporate culture. Apa sih membuat corporate culture itu? Saya jawab satu aja sekaligus ya. Apa yang membuat corporate culture itu kuat? Nomor 1 adalah disosialisasikan dan dihidupin secara kontinu. Nah, kalau kita tanya, paling gampang inilah. Tadi kan pertanyaan pertama, apa itu corporate culture? Saya tanya kepada pengusaha, apa budaya perusahaan Anda? Yang jawab susah loh, Mas. Pak, boleh saya tahu, Bu? Boleh saya tahu apa budaya perusahaan? Ya, betul. Susah kalau saya mau tanya, ownernya saja tidak tahu apa budaya perusahaannya. Ya sudah, jangan harap budaya perusahaan itu terbentuk dengan baik. Yang ada adalah terbentuk dengan nggak sengaja, menjadi peraturan tidak tertulis. Tadi saya katakan di awal, terlambat nggak apa-apa, melanggar peraturan oke ya, bla dan seterusnya ya. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah, apa itu budaya perusahaan? Budaya perusahaan Anda apa? Gitu ya. Jadi jangan takut untuk menjadi orang yang mendeklarasikan budaya perusahaan itu apa. Jangan khawatir, kok pas tak omono budayaku gak keren, orang kok gak bagus, gak cocok sama budaya perusahaan besar. Jangan, gak ada masalah ya. Contoh paling gampang adalah Southwest Airlines. Ya, Southwest Airlines ini adalah perusahaan di Amerika, pesawat yang maskapai yang selalu mengutamakan budaya itu jokes atau bercanda. Saking budaya ini adalah jokes, sampai kalau orang itu direkrut, salah satu interview pertanyaan yang paling penting adalah tell me a joke. Tolong beritahu saya sebuah joke. Kalau Anda tidak bisa melucu, Anda nggak bisa masuk di perusahaan saya. Ya kan gila kan, Mas? Anda kalau nggak banyol, nggak bisa masuk perusahaan saya. Kenapa? Karena bisnis saya itu didasarkan budaya memberikan kesempatan penumpang untuk tertawa. Oleh karena itu kalau Anda melihat di YouTube ya, Anda ketik aja Southwest Airlines gitu ya, maka akan ada banyak pramugara-pramugari yang mengucapkan sesuatu dengan bahasa yang dulunya formal, biasanya formal di industri maskapai, diplesetkan menjadi lelucon, bisa menjadi sebuah
rima, puisi, jokes ya, itu budayanya perusahaan. Nah kalau kita bilang, wah budaya perusahaan kok banyol seperti itu, buktinya perusahaan besar juga pakai. Jadi tidak ada batasan mana budaya bisnis yang betul, mana budaya corporate culture yang salah. Yang ada adalah tidak ada corporate culture dan tidak tahu kalau ada corporate culture. Itu yang masalah, Mas. Jadi bukan benar salah, tanya budaya Bapak apa perusahaan, ngeblank, nggak tahu. Maka saran saya, mulailah membuat sebuah kesepakatan. Aku mau budaya seperti ini. Ya, kemudian Anda latih dengan tadi yang tips saya katakan, mulai dengan negatifnya dulu. Apa yang Anda nggak toleransi, sikat dulu. Apa yang nggak toleransi, sikat dulu. Lama-lama benar kok. Lama-lama baik gitu. Gitu ya, itu jawaban saya, Mas. Baik. Ini pertanyaan selanjutnya dari Reza yang dari Sukodono. Menanyakan tentang, tadi corporate culture ini menurut Coach Humphrey Rusli itu kita mengutamakan kerja tim ya. Nah, pertanyaan ini bagaimana kalau misalnya ada karyawan yang lebih nyaman bekerja dengan bekerja sendiri ya. Jadi dia ini bekerja lebih nyaman sendiri. Dia agak sulit misalnya bekerja dalam sebuah tim. Nah, bagaimana ini, Coach? Ini pertanyaan dari Pak Reza yang dari Sukodono ya. Kemudian yang lain dari Bu Rina yang ada di Waru, dalam corporate culture mana yang lebih baik, menunggu perintah atau instruksi atasan atau kita yang berinisiatif sendiri? Oke. Dua itu, Mas, tanyanya? Iya. Oke. Saya yakin bahwa teman-teman pasti tahu cerita ini. Kalau seorang wanita lagi berkunjung ke Aceh, Serambi Mekah, mau agamanya Islam atau bukan, perempuan itu wajib menggunakan kerudung. Pasti tahu ya. Kenapa? Karena di hukum budaya di Aceh, semua perempuan harus menutup aurat, which is termasuk, dan yang salah satu paling gampang kelihatan adalah rambut. Kalau seorang wanita itu ditegur oleh Satpol PP-nya sana, saya nggak tahu namanya, ada kayak polisinya, saya lupa itu ya, namanya apa itu di sana, di Aceh. Kemudian, Bu, permisi, boleh boleh menutup aurat, tolong pakai ini. Maaf Pak, saya bukan beragama Islam, saya bukan muslimah. Oh nggak masalah Bu, mau agama apapun, pokoknya kalau di sini pakai kerudung. Nah, ketika kita memiliki budaya seperti itu, tidak peduli orang itu bagus kerjanya sendiri. Tapi kalau budaya kita adalah teamwork, tadi pertanyaan Ibu tadi itu, maka nggak bisa. Kita ini di Aceh, kalau di Aceh patuhi budaya setempat. Kalau di negara orang, patuh budaya itu, atau keluar dari negara itu. Kalau si wanita itu bilang, maaf Pak, saya nggak bisa pakai kerudung, saya bukan muslimah, saya bukan Islam. Kalau gitu silakan tinggalkan Aceh. Ya, bisa paham ya Pak ya? Masih sampai. Ini ada sebuah konsep mindset yang harus ada di dalam bisnis. Jadi tidak peduli orang itu perform baik kalau dia bekerja sendiri atau tidak. No, kalau di dalam budaya, jadi kita bilang corporate culture, lebih mementingkan corporate-nya daripada individual. Tangan lebih mementingkan keselamatan jiwa daripada keselamatan tangan. Mata lebih mementingkan keselamatan seluruh tubuh daripada keselamatan mata. Maka kepentingan keseluruhannya itu mengalahkan kepentingan individu di dalamnya. Itulah hebatnya budaya. Karena itu tubuhnya menjadi gesit, ya, ulet dan menjadi bergerak dengan cepat. Itu jawaban saya jadi ke Ibu tadi ya, yang bekerja anak buahnya lebih senang bekerja sendiri daripada ibu. Yang kedua, wah lali aku. Yang kedua itu tentang apakah kita harus menunggu perintah instruksi bos dulu atau kita inisiatif ya itu? Ya, kalau bisnis corporate culture tidak bisa anak buah yang membuat, maka dia hanya bisa mengingatkan, Pak, kita tidak tahu loh ya budaya perusahaan ini seperti apa. Bisa tolong diformalkan, bisa tolong diformaliskan, dinormaliskan, maksudnya diresmikan budaya apa yang berlaku di perusahaan ini. Anak buah hanya bisa mengingatkan kalau kita belum punya budaya. Tapi anak buah tidak bisa menginisiasi budaya. Itu melanggar hukum, melanggar corporate law ya, hukum corporate. Anak buah tidak bisa menginisiasi. Anak buah bisa diam-diam membentuk budaya, tapi tidak bisa mendeklarasikan ini budaya perusahaan ya, nggak boleh ya. Yang hanya bisa menentukan mana budaya perusahaan mana yang tidak, itu adalah top management atau orang yang memang dipasrahin untuk menjadi kapten di kapal perusahaan itu. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh anak buah melakukan inisiasi. Harus atasan yang melakukan
menginisiasi budaya yang dan meresmikan budaya perusahaan. Gitu Mas jawabannya. Oke, baik. Tapi kalau kita simpulkan ya terkait dengan corporate culture ini ternyata bisa dikatakan bahwa memang sangat penting gitu ya untuk perusahaan gitu ya. Betul ya Coach Humphrey ya? Dengan kata lain bahwa perusahaan itu disarankan harus ada begitu ya? Sangat gitu. Dan kalau misalnya memang dalam perusahaan dalam skala kecil, apakah memang harus diperlukan ini ada atau memang dilihat dulu skalanya mungkin yang medium baru ada atau bagaimana? Ya, sebetulnya dari awal dari kecil kalau kita sudah punya impian, ambisi dan visi besar, sebaiknya budaya itu dibuat dari anak buah kita baru satu. Lebih gampang karena kalau sudah punya anak buah ribuan baru kita buat budaya. Ingat ya, budaya berubah-ubah itu karena 3 faktor. Satu adalah pemimpin sendiri tidak konsisten atau banyak faktor internal di dalam pemimpinnya sendiri, punya saudara yang pemimpin, punya istri, punya suami, anak yang ikut campur, akhirnya budaya tidak terbentuk. Kedua adalah budaya tidak tertulis karena anak buahnya kita yang membuat sendiri, budaya yang tidak resmi tapi berlaku. Yang ketiga adalah ada raja-raja kecil dalam perusahaan, yang biasanya uang, pegang kekuatan finansial, itu biasanya menentukan budaya. Begitu dia resign, budayanya berubah. Gitu ya, bisa paham ya? Raja kecil ini begitu resign atau dideportasi atau dimutasi atau dipindahkan langsung budaya di cabang setempat itu berubah. Itu berarti budaya kita berubah-ubah sesuai dengan 3 umum ini. Bosnya, anak buahnya sendiri, ya, kemudian nomor 3. Yang paling sulit yang mana yang tengah? Anak buah kita yang paling sulit diubah, yang sulit dihilangkan karena anak buah kita kan mayoritas, ya massa ya. Iya, betul. Jadi kita tidak bisa membiarkan anak buah kita membuat budaya itu. Kita harus membuat budaya itu sendiri. Oke, baik. Sebagai yang terakhir mungkin yang ingin kita pelajari terkait dengan corporate culture ini, silakan, Coach. Oke, Coach. Ternyata udah jam 8 ya. Jadi saya kasih 2 poin aja deh. Nomor 1 adalah kita punya bisnis itu seperti tubuh manusia. Jadi kita harus ada yang mengikat satu anggota dengan anggota lain sehingga kita tidak berbenturan dan tidak berantem sendiri. Yang kedua adalah budaya itu dibentuk berdasarkan perintah atau berdasarkan keseriusan atasan, bukan atas nggak sengaja. Jangan membentuk perusahaan budaya itu karena, ya sudah terbiasa seperti ini, biarkan dulu, jalankan dulu, toh perusahaan masih untung. No, ini adalah kalimat yang sangat mematikan ya. Saya ulangi lagi. Biarkan saja seperti ini, toh selama ini sudah begini, karena masih untung kok perusahaannya. Selama ini biarin seperti itu karena perusahaan masih untung, masih profit kok. Yaudahlah, tomat aja. Aduh, ini ya guys ya. Ini adalah final statement saya yang saya tekankan di akhir. Udah saya catat, udah saya pengen ngomong ini. Kalimat seperti ini itu membunuh perusahaan. Karena tidak ada perusahaan yang bertahan hanya karena gelundung saja. Perusahaan itu harus bertahan dengan cara sprint, lari, mendobrak, breakthrough pasar. Dengan kata lain, kalau kita dalam kondisi nyaman itu justru jangan terlena gitu ya Coach ya maksudnya? Ya kalau kita bilang inilah orang ini masih hidup, ya udah biarin, nggak usah bergerak, yang penting dia masih bernapas kok. Loh kan mati orang itu lama-lama ya orang itu sudah diranjang, nggak bergerak, geletak begitu. Ini gimana nih dilatih supaya dia tubuhnya bisa bergerak di fisioterapi? Nggak usah fisioterapi. Ototnya semua nanti miopi loh, mengecil semua, nggak bisa jalan. Nggak apa-apa, yang penting bisa bernapas kok. Itu sama dengan perusahaannya punya budaya jelek yang nggak bagus. Semua orang tahu ini budaya punya perusahaan nggak bagus, tapi dibiarin aja toh masih profit kok. Matilah mas. Inilah kenapa saya katakan kalimat terakhir ini penting sekali. Jangan pernah jangan menggunakan kalimat-kalimat ini kemudian dibiasakan untuk ngomong, yang penting profit gak apa-apa lah, tutup mata lah, yang penting kita masih bisa dapat bonus tahunan. Loh, ya tunggu waktunya, game. Nggak ada obatnya sudah. Nggak ada obatnya. Ya, maka kita tahu bisnis kita hanya bisa berkembang kalau kita mendobrak, kita fight, kita sprint, kita lari, kita serius. Untuk bisa melakukan semua itu, harus ada sinergi antara tubuh, kepala, kaki, tangan, perut, jantung, dan segala macam. Supaya bisa sinergi, punyalah budaya. Itu ya teman-teman, semoga bermanfaat 1 jam ini. Silakan dipraktekkan apa yang sudah saya sharingkan, semoga bisa Anda semakin maju. Saya mohon pamit ya, Mas. Baik, terima kasih Coach Humphrey, sukses pagi. Baik. Oke, Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Culture kok berubah-ubah ya dalam bisnis talk pagi hari ini. Semoga bermanfaat sahabat dan Anda bisa menyimak kembali Business Talk
tentunya dengan tema yang berbeda ya. Insya Allah pada Kamis depan, jamnya juga pagi jam 7 sampai jam 8. Terima kasih kami sampaikan pada sahabat-sahabat yang menyiarkan atau menayangkan program ini secara serentak.